Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismi Putri Agustina. Di sini saya akan melanjutkan review buku. Masih tentang The Untold Islamic History, sejarah Islam yang belum terungkap. Selanjutnya yaitu saya akan mereview bab 5 yang judulnya yaitu Si Pembawa Berhala. Nah, di sini diceritakan siapa sih yang si pembawa berhala ini? Si pembawa berhala ini bernama Amru bin Luwai. Kenapa sih Amru bin Luwai ini bisa dikatakan sebagai si pembawa berhala? Amru bin Luwai ini pada awalnya diangkat menjadi pemimpin Makkah karena kedermawanan dan kebaikannya. Karena pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam banyak orang-orang yang melaksanakan haji. Nah, karena Amru bin Luwai ini sering memberikan makan kepada orang-orang yang suka menunaikan haji, makanya Amri bin Luwai ini diangkat menjadi pemimpin Makkah karena kedermawanan dan kebaikannya. Tetapi yang sebenarnya itu Amru bin Luwai itu ternyata menyimpan penyakit hati yang tidak terlihat oleh mata. Ia ingin menguasai semua jazirah Arab. Pada saat itu, Amru sedang melakukan perdagangan ke Syam. Syam itu saat ini yaitu Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Bertemulah dengan penduduk sekitar Syam. Menemukan penduduk itu sedang menyembah sebuah patung. Amru bin Luwai ini penasaran, kenapa ada manusia yang menyembah patung-patung seperti bentuknya manusia. Amru ini bertanya, kalian sudah berapa lama menyembah patung-patung itu? Tanya Amru. Nenek moyang kami melakukan seperti ini, maka kami melanjutkannya, jawab salah satu seorang tokoh masyarakat. Dan Amru pun bertanya lagi, kenapa harus menyembah patung ini? Dan dijawab kembali, patung-patung ini membantu kami menunaikan hujan, mereka menolong kami ketika kami dizalimi orang. Patung-patung ini adalah perantara kami dengan Tuhan. Karena baru pertama kali Amru ini melihat orang-orang menyembah patung, maka iblis pun membisikkan kepada Amru dan menyuruh Amru untuk membawa pulang beberapa patung ke Makkah. Pulanglah Amru bin Luwai ke Makkah dengan berhala yang ia beli. Sesampainya di Mekah, ia langsung mengumumkan pada masyarakat Mekah bahwa berhala ini adalah wakil Allah di bumi. Ia berkata, mintalah pada Allah, lewat perantara patung ini kalian bisa lebih dekat dan doa-doa kalian bisa lebih mudah dikabulkan. Dan orang-orang di Mekah pun mudah percaya. Dan Amru meletakkan berhala ini persis di samping Ka'bah. Amru di sini banyak sekali mengambil keuntungan dan membuatnya lebih berkuasa. Amru ini lebih banyak membeli berhala dan meletakkannya di samping Ka'bah. Ketika generasi Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika membebaskan kota Makkah tahun 630 Masehi, beliau mendapatkan bahwa Ka'bah pada saat itu dipenuhi dengan 360 berhala dan para sahabat menghancurkan berhala-berhala itu. Nah, ketika Makkah sudah dibebaskan, Rasulullah itu mengutus Khalid untuk menghancurkan berhala terbesar bernama Uzza di wilayah Makkah. Sesampainya Khalid di sana, ia melihat patung yang sangat besar. Namun dengan kekuatan kaum muslim pada saat itu berhasil untuk menghancurkan patung tersebut. Nah, ketika itu Rasulullah bertanya kepada Khalid, ketika kau menghancurkan Uzza, apakah kau melihat sesuatu? Tanya Rasulullah pada Khalid sepulang ia dari Makkah. Tidak, aku tidak melihat apa-apa wahai Rasulullah, jawab Khalid. Kembalilah, tegas Rasulullah, kamu belum menghancurkannya sama sekali. Dengan sigap, Khalid bersama beberapa sahabat kembali ke daerah Makkah. Betapa kagetnya ketika Khalid melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa di sana ada seorang wanita bertubuh besar, berkulit hitam, wajahnya menyeramkan, rambutnya acak-acakan
dan bertabur tanah. Anehnya, wanita itu sadar dan menjerit ketika Khalid datang dan ketakutan juga. Pada saat itu Khalid sadar yang ada di hadapannya yaitu merupakan Daril Uja. Pada saat akhir hayatnya, di sini Rasulullah memberitahu bahwa akhir dari kisah Amr bin Luhai ini Rasulullah menggambarkan pada kita dengan tegasnya, "Aku melihat Amr bin Luhai menarik ususnya sendiri di neraka." Demikian review buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.